Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Ganti ulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Amin Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan podcast dengan Bu Lin Sun atau Lina Sundari. Sebelum itu, silahkan like videonya dan subscribe ya. Halo guys, kita menuju perjalanan ke Inten SK2. Jadi di sini kita berjalan saja ya. Kita terapkan 1000 langkah sehari. Oke, di sini ada orang mandi. Mantap banyunya. Mantap banyunya, dingin ya. Dingin. Oke. Itu orang-orangnya sudah mandi di dam. Oke guys, ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Kita harus bisa menerapkan 1000 langkah sehari ya. Nah, dalam jalan 1000 langkah sehari ini mungkin kita akan sehat ya, peredaran darah lancar. Nah, itu ada tempat ini PBK ya, pemadam bahaya kebakaran. Oke, kita lanjut terus berjalan. Kita akan menuju ke proses Inten SK2 ya. Oke, jangan menyusuri langkah, berjalan selangkah demi selangkah untuk bekerja dan masuk pagi ya. Oke, sekarang kita sudah ada di jalan besar ya, jalan besar. Oke, kita lanjut. Ini jalannya. Oke, kita sudah kelihatan. Oh, ada yang orang bersepeda ya. Oke, kita lihat. Kita akan menuju ke proses Inten SK2. Oke, sana sudah kelihatan tempatnya. Oke, baik. Inilah proses Inten cabang SK2 ya. Baik, inilah proses Inten cabang SK2. Oke, biasanya di sini ini dia Bu Pipin masuk. Tumben masuk lagi, Bu. Oke. Nah, Bu Pipin baru datang. Itu ada di situ. Itu ada di situ. FI ada. Sudah sampai di proses Inten SK2. Nah, di sini kita sudah kehilangan partner kerja kita ya, karena sudah lulus CPNS. Biasanya beliau memarkirkan motornya di sini, Bu Lina ya. Tapi sekarang motornya tidak ada lagi yang warna pink. Oke, inilah hari pertama di proses Inten SK2 yang tidak ada lagi Bu Lina, karena Bu Lina itu biasanya nanti duduk di sini ya, dia duduk di sini untuk melayani cabang. Oke, sampai jumpa lagi Bu Lina. Semoga sukses. Semoga sukses ya di tempat yang kerja yang baru. Kita akan ada wawancara dengan Bu Lina atau Mbak Lina. Silakan menyaksikan. Dadah. Bagaimana keadaannya guys?
Aku ini ya. Nak mesing? Aduh, laju lah. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Amin Daira. Oke, teman-teman, sekarang kita bersama dengan di samping saya sudah ada partner saya. Tidak kelihatan. Oke, ini dia. Nah, partner di sebelah saya ini sudah ada Mbak Lina, ya. Nah, Mbak Lina ini, teman-teman, adalah salah seorang guru, ya, guru bidang studi fisika, ya. Nah, jadi dia ini hari ini adalah hari terakhir, ya, hari terakhir bertugas di proses inten di bimbingan belajar di tempat lembaga kami yang tercinta. Nah, teman-teman di sini sudah UPA-nya, teman-teman, catatannya. Oke. Nah, untuk informasi juga teman-teman, kenapa Mbak Lina ini sudah tidak bekerja sama lagi di lembaga inten, karena Mbak Lina sudah alhamdulillah keterima di perguruan tinggi. Oke. Keterima di PNS, ya, keterima CPNS di Sungai Rotan. Sungai Rotan, dekat Muara Sungai Lele. Enim. Jauh. Oke. Nah, kita bisa bercerita keterangannya jadi seperti itu. Oke, kita tanya-tanya dengan Mbak Lina. Halo Bu. Bu, Tadi apa? Mbak. Salah. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, bagaimana perasaan Mbak Lina sekarang? Perasaannya ini di hari terakhir bekerja di proses inten Palembang. Oke. Untuk jawab. Nah, kalau untuk perasaannya ya sedih karena kan kita meninggalkan rekan kerja kita yang sebelumnya, dan nanti kan kita akan bekerja di tempat yang baru. Mungkin kita akan menemukan rekan kerja yang baru dan itu dimulai dari nol lagi. Iya. Oke. Nah, dalam keterima nih Mbak, kan Mbak Lina nih keterima ya teman-teman di CPNS di formasi tahun 2019 di Kabupaten Muara Enim sebagai guru IPA. Nah Mbak, nah ada iklan mulu di situ. Jangan dulu, merusak live podcast. Nah, ini bagaimana sih Mbak kiat-kiat seorang guru yang baik menurut Mbak Lina? Oke, ini untuk lulusnya tuh. Guru yang baik itu bagaimana kira-kira di mata siswa? Oke, untuk guru yang baik berarti dia harus memenuhi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, ya kan? Ya. Oke, pastinya Pak Amin tahu. Masih ingat kan Pak Amin? Saya agak lupa. Boleh jelaskan? Siap. Nah, jadi kompetensi guru itu teman-teman yang pertama Ada pedagogi. pedagogik, Yang kedua adalah profesional. Yang ketiga adalah kepribadian. Yang keempat adalah sosial. sosialitas. Jadi kalau ini yang dibutuhkan untuk tes CPNS-nya itu 2 materi yang bakal dites, yaitu pedagogik sama profesional. Nah, itu untuk yang dites SKB. Nah, dalam mencapai untuk sampai tahap SKB nih Mbak, ya, karena kan kita harus melewati dulu yang namanya, kalau tes CPNS itu harus lulus dulu SKD. Bagaimana persiapan Mbak Lina untuk lulus SKD kemarin? Bisa diceritakan ke teman-teman? Kalau untuk tes SKD, yang pertama yang paling utama itu adalah niat. Oh, niat. Jadi niat. Yang pertama itu harus kita niatkan dari awal. Dan niatnya itu kalau bisa itu memang niat yang tulus. Ya, tulus kayak lagu Raja, ya. Tulus. Kemudian kalau kita sudah punya niat, maka nanti kita akan termotivasi untuk belajar. Oke, dan targetkan seminggu itu ada berapa kali untuk belajar. Oh, iya. Jangan kita ingin lulus tapi kita tidak belajar, itu sama aja bohong. Iya, karena kita berdoa tapi tidak usaha, ya kan, sama aja kayak sia-sia kayak itu. Nah, dan jadi
harus ada usahanya. Harus Yang ada usahanya usaha. tadi belajar, gitu Belajar. kan? Nah, kan nih untuk informasi teman-teman, Mbak Lina ini meraih peringkat 1 tertinggi ya. Peringkat 1, ya memang peringkat 1 tertinggi ya. Oke, peringkat 1 di sesi kemarin Mbak Lina itu tes CPNS dengan nilai 427. Nah, bagaimana kira-kira Mbak Lina untuk mencapai nilai yang tinggi? Apakah ada persiapan khusus dari Mbak Lina? Oke, yang jelas itu pastinya ada persiapannya. Persiapan itu 2. Nah, Oke, usaha sama doa itu pastinya kan. doa, ya. Terus untuk yang usaha kita kan belajar pastinya. Iya. Nah kalau bisa tuntaskanlah semua materi yang diujikan. Benar. Dan untuk yang paling utama kalau Iya. untuk mengerjakan soal itu supaya kita bisa dapat poin tinggi, kita harus bisa baca cepat. Baca cepat, Iya, ya. karena Baca soal cepat. yang diujikan itu adalah Berapa detik panjang-panjang. baca cepat? Ya, Nggak terserah, usah kalau detik. misalnya kita sudah sering latihan pasti kita bisa cepat kan bacanya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang doa itu memang itu wajib. Dan niatkan, Berdoa, ya. niatkan kalau pengen kita lulus PNS itu dari awal niat. Malamnya harus tahajud. Tahajud. Jangan lupa tahajud dan selalu doa. Paginya jangan lupa sedekah. Sedekah. Karena kita tidak tahu Kemana amal yang sedekahnya? mana, ya bukan amal yang mana yang bisa mengantarkan kita ke titik itu. Rajin-rajin sedekah. Nah, kemudian juga dan tidak lupa juga doa dari orang sekitar. Dari orang tua juga. Iya, Bu, ya. pasti dari orang sekitar. tua. Ya, teman-teman ibu Terutama ya. orang tua, keluarga dan teman-teman yang lainnya. Oke. Bagaimana keluarga ibu pasti sangat senang sekali bu ya. Iyalah. CPNS. Iyalah. Dibanding terhadap pencapaian ibu. Nah ini terakhir nih bu. Nah, Sebelum kita masuk nih. Nah ibu kan di sini meninggalkan saya nih bu ya. Ya, nah, jadi apa sih pesan dan kesan Mbak Lina, kesan dan pesan Mbak Lina dalam bekerja di proses intens sendiri, dan apa sih pengalaman yang paling berkesan Mbak Lina, singkat saja boleh. oke, untuk pengalaman yang didapat dari Inten itu, kita di Inten itu memang benar-benar diasah dari nol. Yang awalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin dalam pengajaran mungkin kita kurang, tapi ketika di Inten kita diajarin. Jadi kita memang benar-benar dilatih supaya kita menjadi guru yang berkompetensi, Berkompetensi. ya kan? Kemudian juga bukan hanya kita mengajar kalau di Inten, itu banyak semua yang bisa kita lakukan. Iya, Contohnya betul. kita diajarkan cara memimpin, kemudian kita diajarkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan orang tua maupun siswanya juga Iya, betul. dengan baik kan, gitu. Mungkin itu yang sudah yang saya dapatkan dari Inten selama kurang lebih 3 tahun, hampir 2 bulan. Nah, jadi 3 tahun ngitung Mbak ya. mungkin itulah pengalaman yang Oke. paling berkesan. Oke. Gitu. Baik, terakhir selamat kepada Mbak Lina ya, sukses terus dan jangan lupakan kami di sini di Lembaga Bimbingan Belajar Proses Intens Palembang. Semoga di tempat kerja yang baru Mbak Lina diberikan kelancaran dalam tugasnya, Amin. kesehatan dalam setiap aktivitas, dan jangan lupakan kami yang ada di sini. Oke, Amin. terima kasih Mbak Lina. Sampai Ya. jumpa lagi. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan share videonya agar video ini bisa bermanfaat menjadi motivasi